kita beri kesempatan kepada Dr. Elina, bisa disebutkan namanya dan dari bagian mana, silakan. Ada pertanyaan buat Dr. Elina dari sejawat yang mengikuti webinar ini? Silakan. Saya, Dok. Ya, siapa? Nama siapa? Saya Santi, Dok. Santi Parhusib dari penyakit dalam. Ya, silakan Dr. Santi, ke Dr. Elina. Pertanyaannya. Salam kenal Dr. Erlina, terima kasih atas paparannya yang sungguh sangat lengkap. Yang mau saya tanyakan begini, Dok, kita ini kan APD ini kan sangat minim sekali ya, Dok. Kalau misalnya bagaimana sih cara yang baik? Apakah kalau misalnya kita punya pasien yang dirawat, ini settingnya praktek ya, Dok, tempat praktek. Kalau misalnya kita lagi poli, terus kita pakai alat pelindung diri yang sudah disediakan rumah sakit, tetapi terus harus memvisit pasien yang di ruangan, apakah alat pelindung diri kita harus kita ganti, Dok? Dok, ya, gimana? Itu aja sih, Dok. Sama yang kedua, Dok, pertanyaannya, Dok, bagaimana menurut dokter ada yang teori yang mengatakan bahwa pasien COVID itu pemakaian intubasi sedini mungkin itu justru lebih memberikan prognosis yang lebih baik. Bagaimana menurut dokter? Itu aja, Dokter Dharma. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dokter Santi. Silakan Dokter Elina. Untuk dari tempat praktek, kalau mau visit ke ruangan, maskernya harus diganti. Oh, kalau maskernya aja ya, Dok? Iya, maskernya diganti. Kan di tempat praktek kita pakai. Begitu pula kalau misalnya kita mau visit dari gedung A ke gedung B misalnya di sebuah rumah sakit misalnya, berarti kita harus ganti juga ya, Dok? Kalau rumah sakit yang sama nggak apa-apa, yang harus ganti kalau beda rumah sakit. Apalagi kalau sama-sama zona hijau, itu nggak masalah. Yang nggak boleh adalah kalau kita dari zona merah, jadi kan rumah sakit itu nanti akan ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Jadi kalau tempat prakteknya zona hijau, visitnya juga zona hijau, dan diganti hanya maskernya, bajunya nggak usah ganti. Oh iya, baik, Dok. Ya, oke. Ya. Dokter Santi sudah pertanyaan kedua, Dok. Pertanyaan kedua apa ya tadi ya? Ini mati-mati soalnya. Begini, Dok, saya dapat info bahwa untuk pasien-pasien COVID yang kasusnya oh ya, intubasi ya? Berat, iya. Intubasi lebih awal itu prognosisnya lebih baik. Menurut dokter bagaimana, Dok? Kalau pasiennya dengan komorbid, kita tahu prognosisnya akan buruk, barangkali itu bisa tepat. Tapi kalau pasien tanpa komorbid, sebaiknya justru dihindari intubasi dari awal. Karena dengan intubasi itu kan ada lagi nanti komplikasi dan hal-hal yang mesti kita support begitu ya. Jadi kalau kita memperkirakan wah ini akan berat ini kalau tidak karena komorbid dan lain-lain, itu memang secepatnya kita intubasi. Tetapi itu tadi, intubasi ini juga tidak mudah, banyak komplikasi dan segala macam. Maka kami di Persahabatan kalau bisa menghindari intubasi, hanya terpaksa saja kita intubasi. Contohnya ada beberapa pasien yang kita bisa pertahankan memakai Optiflow. Ya, ada mungkin Dokter Santi cukup sudah terjawab ya. Boleh satu lagi, Dok. Kalau masalah pemberian vitamin itu cukup dengan vitamin C ataukah juga dengan vitamin D, vitamin E, gitu, bagaimana pendapatnya? Ya, jadi kan begini, pasien ini kan banyak mendapat obat-obat ya. Jadi kalau kami di Persahabatan hanya cukup memberikan satu vitamin, karena kita juga memberikan azitromisin, kita memberikan juga kloroquine, obat-obat suportif lainnya. Jadi kita juga kalau tidak diperlukan kita tidak memberikan. Kenapa? Karena akhirnya nanti pasien akan menimbulkan masalah baru seperti sindroma dispepsi yang akhirnya dia merasa tambah sesak dan lain-lain. Jadi karena untuk regimen COVID sendiri polifarmaka ada beberapa obat, jadi kita sebisa mungkin jangan memberikan obat-obat yang tidak begitu jelas fungsinya. Lebih baik obat yang regimen utamanya satu vitamin saja, kita pilih vitamin C karena
availability-nya lebih meluas, lebih banyak, mudah didapat. Kemudian juga kita kadang-kadang memerlukan obat-obat simptomatik seperti paracetamol, yang kerjanya juga ke lambung. Kemudian ada virus ini kadang-kadang juga membuat enzim transaminase atau SGPT meningkat. Kita memberikan juga hepatoprotektor. Jadi sebisa itu obat-obat tidak diperlukan, tidak usah. Jadi kenapa harus memberikan vitamin 2-3 macam kalau satu saja cukup begitu? Baik dokter, terima kasih banyak. Terima kasih dok. Ya, terima kasih dokter Santi pertanyaannya. Ya cukup dok. Pertanyaan kedua tadi dari dokter Mirna dari bagian gigi dokter Elina mengenai dokter. Ya. Ada kita beralih ke pertanyaan dari dokter Mirna dari bagian gigi tadi. Apa masih diingat? Tadi nggak dengar yang mana ya? Ya, agak terputus dokter Mirna. Ya dok, dok. Saya ingin bertanya masalah APD juga dok. Kalau di poli gigi kita kan dikasih pakai APD gaun itu. Gaun itu biasa tahu itu di single use atau bisa dipakai berulang? Karena saya belum punya pengalaman dengan pakai gaun itu. Terima kasih. Kalau gaun kan kita punya gaun yang single use, ada juga gaun yang bisa dicuci. Tapi dokter Lin kita umumnya pakai yang single use ya gaunnya. Iya, single use. Gaunnya kita single use. Tapi kemudian katanya ini akan ada produksi, karena kelangkaan gaun, akan ada produksi gaun yang jenis bahannya bisa di reuse, tapi harus dicuci. Pakai yang kain pun bisa dok, pakai yang surgical gown yang dari kain pun bisa, tapi dalam dokter alasi atau luar dialasi dengan apron. Terus surgical gown yang dari linen itu dicuci sekali pakai, jadi tetap sekali pakai langsung dicuci di laundry sebagai linen infeksius. Untuk yang poli gigi dan THT yang itu sangat kontak dengan pasien dan tindakan aerosol, maka di kebijakan di Rumah Sakit Persahabatan di poli gigi itu petugasnya menggunakan APD lengkap. Tidak perlu pakai Kimberly yang coverall, tapi tertutup, jadi dia pakai N95, Google atau face shield, terus kemudian pakai gaun dan sarung tangan. Dok, satu lagi dok. Gaun itu untuk satu pasien apa satu hari kita kerja? Satu hari kerja saja dok. Oh iya, terima kasih dok. Ya, baik. Kita akan beri kesempatan kepada pertanyaan selanjutnya. Selamat siang, Dokter Erlina. Selamat siang. Ya, saya Dokter April dari anestesi, dok. Saya dokter anestesi di Fatmawati, dok. Ya. Ya, saya mau nanya nih, gimana menurut pendapat Dokter Erlina? Kami di sini kan sebagai rumah sakit rujukan COVID di operasi, masih melaksanakan operasi, baik operasi elektif yang bukan COVID, tapi juga operasi COVID juga, walaupun sudah terpisah tempatnya. Cuma ini kan sekarang Dokter Erlina tadi memberi klasifikasi bahwa ada OTG, ada ODP, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana ya dok ya untuk operasi elektif pada pasien yang bukan COVID? Kira-kira apa yang mesti kita perhatikan gitu? Ya, baik dok. Kalau di OKA, selama ini kan saya lihat dokter anestesi itu sudah memakai APD ya, dan tapi khusus karena sekarang kita nggak tahu pasiennya ini apakah COVID atau bukan, anestesi kan nggak bisa bikin pasiennya pakai masker karena harus intubasi kan. Jadi yang harus melindungi diri adalah dokter anestesinya dengan memakai APD yang lengkap, pakai N95, pakai face shield, dan yang lebihnya adalah APD yang rutin. Pakai gaun OKA juga nggak apa-apa, dok. Ya, gimana dokter Rati? Tapi 95 ya. Maksud saya nggak cuma APD aja dok, maksudnya untuk sebelum operasi adakah hal yang perlu kita periksa atau pertimbangan apa sampai sebelum akhirnya kita meng-ACC pasien elektif
itu boleh untuk operasi gitu. Kira-kira ada masukan nggak, Dok? Kurang jelas, Dok. Boleh diulang kembali pertanyaannya? Ya, maksud saya, Dok, adakah perlu screening tambahan pasien elektif untuk pasien bisa maju operasi elektif? Screening tambahan, Dok. Apakah karena sekarang kan kita masih udah nggak tahu nih pasien nih COVID positif atau enggak, apakah dia OTG? Okay. Ya, jadi mungkin barangkali kalau memang tidak diketahui dan dokter akan melakukan tindakan pada pasien-pasien yang akan operasi elektif ini bisa di screening kalau melalui anamnesis kan ada juga orang tanpa gejala ya, makanya saya sarankan foto toraks dan juga lihat leukositnya. Foto toraks dan leukosit ya, Dok ya. Oke, div count masih gitu, Dok. Iya, div count masih. Ya, jadi leukositnya biasanya kan leukopeni, kemudian juga limfositopeni. Ya, jadi perhatikan itu, Dok. Kalau mengarah ke sana ya lebih hati-hati. Apalagi kalau ditemukan pneumonia bilateral. Oke, ya. Baik, terima kasih Dr. Erlina. Ya. Baik, Dok, ya mungkin kalau sama-sama, Dok. Ada pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan. Dr. Erlina. Halo. Ya, dari Dr. Bobby dari bagian anak, apakah di rumah sakit persahabatan sudah ditemukan kasus COVID konfirmasi pada anak-anak atau bayi? Bila ada, mohon share tata laksananya. Terima kasih, Dr. Bobby bagian anak. Kurang jelas, Dokter. Oh ya, perasaan yang ditulis ini ya? Ya, yang ditulis itu mengenai adakah kasus konfirmasi pada anak atau bayi? Bila ada, Dr. Bobby itu minta share buat konfirmasinya. Iya, jadi kasus-kasus anak kita baru sampai PDP, belum ada yang positif COVID. Bayi juga untuk PDP. bayi yang... Jadi walaupun PDP, ya bayi juga ada yang PDP. Jadi kita punya pasien yang hamil, kemudian sesak dan lakukan seksio, ternyata ibunya ini positif COVID. Jadi kita juga merawat bayinya dengan memperlakukannya berbeda dengan yang lain, sambil kita menunggu konfirmasi dari lab. Cuman kan masalah di Indonesia sekarang adalah hasil swab itu lama banget. Ini sungguh menyebalkan. Dok, maaf, pasien-pasien PDP anak dan bayi tersebut bagus, Dok, kondisinya saat ini? Ada yang bagus, ada yang masih berat. Tapi semuanya belum confirm positif semua ya, Dok? Belum yang confirm ibunya. Kalau untuk terapinya ada perbedaan nggak, Dok, dengan dewasa? Ya, terapinya disesuaikan dosisnya dosis anak. Jenis obatnya sama, tapi dosisnya dosis anak. Untuk bayi yang lahir dari PDP ibu hamil, seperti halnya bayi lahir dari PDP, Dok? Jadi ini kita kan punya dokter NICU ya, jadi dia menata laksana sesuai dengan kelainan yang ada. Ya, tapi memang tidak langsung diobati kalau tidak confirm. Terima kasih, Dokter Erlina. Ya. Sama-sama. Dr. Dharma, Ya. Dr. Kemala dari Poliklinik Mata, Dok. Oh iya, silakan Dokter Kemala dulu. Ya. Silakan. Selamat siang, Dr. Erlina. Ya. Selamat siang, Dr. Erlina. Ya, Dr. Erlina, saya mau tanya, Dok. Tadi kan ada di BPT dokter bahwa memang pasien itu harus menggunakan masker ya, Dok, pada saat datang ke poliklinik. Nah, bagaimana sikap kita, Dok, jika pasien itu tidak menggunakan masker pada saat masuk ke ruangan poli, Dok? Karena kemarin kebetulan pas saya periksa pasien, ada pasien tidak menggunakan masker masuk ke ruangan poli. Kebetulan pasien itu juga pasien kiriman dari Wijaya Kusuma, pasien dengan HIV yang memang ada kelainan di matanya, Dok, gitu. Jadi bagaimana untuk hal ini? Karena memang sepertinya mungkin di pintu masuk poliklinik barangkali tidak terlihat atau bagaimana karena pasien tersebut tidak menggunakan masker. Nah, itu sikap kita bagaimana ya, Dok ya? Kemudian pertanyaan yang kedua ya, Dok.
Ya, pertanyaan kedua dok, kalau misalnya kita dokter mata memeriksa pasien sudah menggunakan face shield, sudah menggunakan masker bedah, kemudian kita menggunakan bajunya bukan gaun ya dok, tapi baju oka yang celana dan blus. Nah, apakah kita perlu juga untuk menggunakan bagian luarnya lagi dilapisi dengan misalnya karena nggak ada apron atau apa, kita gunakan jas hujan gitu. Nah, apakah itu perlu atau di poliklinik kita gunakan atau hanya untuk kasus-kasus tertentu saja, dan bagaimana untuk desinfektan untuk jas hujan tersebut dok yang kita bawa sendiri? Itu saja dok pertanyaannya dok. Terima kasih dokter Erlina. Ya, makasih. Jadi mulai dari sekarang karena kita tidak tahu status pasien apakah COVID atau bukan, maka disarankan kalau pasien yang ke rumah sakit semuanya memakai masker bedah. Jadi ini akan melindungi tenaga kesehatan dari penularan. Kemudian dokter mata pakai masker bedah, ya. Pakai masker N95 dan juga pakai face shield. Dan kalau untuk gaunnya tidak perlu gaun yang cover all atau yang astronot itu, tapi gaun biasa juga boleh, tetapi tentu saja setelah semuanya selesai, itu dokter melepaskan semuanya, jangan lupa cuci tangan. Karena walaupun pakai baju astronot, kalau semuanya dilepas, tapi tidak cuci tangan, bisa jadi tangannya tercemar dan kemudian tanpa sengaja meraba wajah, maka itu bisa menjadi cara penularan. Ya, gimana dokter Mala? Cukup jelas. Bagaimana dengan yang kalau kita menggunakan juga jas yang kita pakai di luarnya lagi jas hujan, bagaimana dok? Memang lumayan panas itu. Kita bawa sendiri, kita gunakan pada saat rumah sakit Fatmawati jangan pakai jas hujan dong. Jangan pakai jas hujan. Yang dibagikan ke poliklinik kan jas dok. Pakai gaun yang dari rumah sakit. Kita belum dibagikan dari gaun sakit. Bukan, kita menggunakan gaun di atas gaun oka itu dok. Gaun oka, atasannya yang blus, bawahnya celana. Yang kita pakai pada saat sampai poliklinik. Itu kita mandi dok. Kenapa dok? Kalau sudah pakai baju oka, nggak usah pakai jas hujan lagi. Kalau nggak pakai jas lab. Tapi itu tadi, setelah selesai, semuanya dibuka, jangan lupa cuci tangan. Ya. Oke. Kenapa saya katakan nggak perlu jas hujan, karena toh setelah selesai tindakan, baju itu kan tidak dokter pakai kemana-mana. Dan baju itu juga, baju pelindung itu juga tidak dokter gosok-gosokkan ke wajah kan. Jadi pakai pelindung biasa saja, nggak usah dilapis dengan jas hujan. Kita pakai baju jas lab juga boleh dok. Jas lab, jas lab nggak apa-apa ya dok. Setelah pakai baju oka terus di jas lab lagi dok. Oka boleh dilapis dengan jas lab. Oh jas lab ya dok, oke. Oke dok. Terima kasih. Selamat siang Dr. Erlina. Selamat siang dok. Saya Dr. Jati di IPSS RS, Instansi Pemeliharaan Sarana dan Sanitasi Rumah Sakit. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan disinfektan chamber. Bagaimana mengenai disinfektan chamber ini? Apakah ada area-area khusus yang diperkenankan untuk menggunakan disinfektan chamber? Di kami memang belum kita pakai secara resmi, belum, karena KPPI tidak menganjurkan apabila si desinfektan itu mengenai kulit secara langsung atau mukosa. Jadi barangkali mungkin dalam pemikiran saya ini bisa dipergunakan di area-area khusus seperti di ruang isolasi. Apabila akan meninggalkan tempat, maka dengan menggunakan APD yang lengkap tertutup itu dia masuk ke desinfektan chamber untuk dibersihkan APD bagian luarnya tidak mengenai tubuh. Demikian Bu Dr. Erlina, apakah hal ini diperkenankan? Terima kasih. Jadi dok, saya tidak menganjurkan disinfektan diberlakukan untuk menyemprot orang-orang yang sehat. Karena itu zatnya itu bahaya untuk kulit maupun untuk mata. Apalagi kalau terhirup. Kita tahu orang-orang yang asma itu kalau menghirup
zat-zat seperti itu menjadi trigger untuk ada serangan. Ya, dan juga katanya kalau terlalu sering ada yang mengatakan kemungkinan suatu ketika akan bersifat karsinogenik untuk kulit. Ya, nah lalu usulan dokter bahwa itu dipakai di ruang isolasi karena semua tertutup, tidak mungkin mengenai mukosa mata atau tidak mungkin mengenai kulit. Saya kira itu juga terlalu berlebihan karena toh semua sudah pakai APD lengkap di ruang isolasi dan itu kemudian dibuka dan kemudian petugas ini mandi, Dok. Jadi bukan langsung ganti baju, mandi seluruh tubuh dan bersabun. Nah, sabun ini, deterjen ini akan merusak lapisan lemak yang ada di virus sehingga virus donasi itu. Dan kita tahu itu tidak efektif. WHO juga bilang tidak bisa menghilangkan virus yang ada di baju. Kalau kan itu yang disemprot cuma permukaannya saja. Kalau virusnya nyelip misalnya di lipatan jilbab saya, misalnya di lipatan baju saya, kan juga nggak mati gitu loh. Terus di samping bahaya untuk misalnya terhirup dan karsinogen tadi. Lalu gimana caranya untuk kita manfaatkan? Itu masih kita bisa manfaatkan, Dok. Untuk sampel aja, Dok, untuk spesimen. Jadi, spesimen yang sudah kita ambil di ruang isolasi, sebelum keluar, itu kita masukkan saja di box itu. Jadi kita gunakan sebagai pass-through box-nya sampel. Langsung didisinfeksi, terus kemudian bisa diambil oleh petugas yang laboratorium yang ada di luar. Nah, selain itu, kalau untuk chamber disinfektan ini, kita harus memikirkan maintenance-nya, Dok. Sekali semprot itu, dia butuh alkohol 70%, mungkin sekitar 2,5 liter sampai 3 liter untuk satu orang. Nah, biayanya perlu difikirkan. Dan sudah gitu, maintenance-nya siapa yang mengisi chamber tersebut dengan disinfektan sehingga tidak kosong. Kalau kosong, yang disemprot itu nanti hanya angin. Dan ketika angin malah bahaya karena aerosol. Menyemprot virusnya jadi tersemprot malah ke mana-mana gitu di sekitar chamber tersebut. Begitu, Dok, pendapat kami. Ya, jadi nggak usah pakai ya, Dok, ya. Percuma. Manfaatin untuk sampel. Ya. Kita batasin dulu ini. Ini untuk dokter operator yang area operasinya jauh dari saluran napas, apakah perlu gunakan N95 juga, shield juga. Berikutnya, apakah droplet di suhu 27 derajat akan menjadi tidak aktif? Itu pertanyaan dari Dr. Dimas Ortopedi, Dr. Elis. Ya, jadi kalau untuk petugas kesehatan yang berkemungkinan melakukan tindakan yang menimbulkan aerosol, seperti dokter gigi, dokter THT, dokter anestesi saat intubasi, atau dokter paru saat inhalasi, memang dianjurkan memakai N95 karena aerosol itu akan keluar di udara sehingga bisa terhirup. Ya. Kemudian kalau di OK operasi kan sudah pakai N95 ya. Nah, pertanyaan yang dari dokter suhu. Ya. Jadi kalau virus ini di udara terbuka, di ruang terbuka, bukan di dalam tubuh ya. Kalau di ruang terbuka dia menjadi efektif pada suhu tinggi. Kalau di literatur dikatakan bisa mati di suhu di atas 59 derajat Celcius. Artinya kalau virus itu ada di daging atau di bahan makanan, kalau makanan dimasak matang itu tidak akan jadi masalah. Tetapi kalau di udara bebas, memang di suhu yang panas, dia tidak bisa berkembang biak, apalagi virus ini akan mati oleh sinar ultraviolet. Ya, jadi kita ada waktu 8 menit lagi untuk webinar ini. Masih ada pertanyaan dari sejawat yang lain akan bertanya, silakan. Dok, dari penyakit dalam, Dok. Ya, silakan. Persilakan namanya, Dok. Aku ya?
Ya, Dok, ini Yasmin dok dari penyakit dalam dok, ingin bertanya dok, ada beberapa case report mengenai penggunaan anti-IL-6 dok, tocilizumab pada pasien dengan severe COVID dan memberi hasil yang baik. Kemudian selain anti-IL-6 yang kami ingin tanyakan juga mengenai penggunaan high dose IVIG dok. Ada dari case report di Wuhan mereka menggunakan 25 gram per hari selama 5 hari. Bagaimana menurut dokter? Kemudian untuk yang ketiga dok, tata laksananya untuk hemoperfusi dok, untuk sitokin absorber seperti penggunaan filter resin ataupun filter tambahan pada CRRT untuk membersihkan sitokin dok. Kemudian guideline dari Italia atau di Brescia juga mereka sudah menggunakan tocilizumab yang dikombinasi dengan sitosorb atau sitokin absorben dok. Bagaimana menurut dokter? Terima kasih. Ya, memang dari beberapa jurnal itu disampaikan, tapi dalam pemakaian yang terbatas, bukan pelayanan secara umumnya. Dan kita tahu contohnya seperti human immunoglobulin, itu harganya sangat mahal. Jadi, apalagi kalau COVID-19 ini kan semua pasien tidak boleh mengeluarkan biaya. Semua ditanggung oleh negara. Kalau negara mau tanggung gamma ras misalnya ya oke-oke aja kita pakai, tapi kita tahu harganya mahal sekali. Demikian juga yang interleukin 6 yang tadi, semuanya mahal. Jadi kalau untuk pelayanan kita belum mampu untuk menyediakan itu. Demikian Dokter Yasmin. Baik dok, satu lagi dok. Kemudian saya nggak tahu apakah sudah dibahas di PowerPoint dokter, dok, karena tadi saya agak terlambat, mengenai penggunaan lopinavir, ritonavir, atau aluvia itu, dok, bagaimana ya, dok? Rasanya dibandingkan dengan oseltamivir kan beberapa report memberikan hasil lebih baik. Terima kasih. Iya, oke. Memang demikian basic kita sekarang adalah kalau dari PDPI yang kita keluarkan, regimen itu berbasiskan azitromisin plus kloroquine, tapi bila kasus ringan bila tersedia boleh ditambahkan antivirus, dan karena antivirus yang banyak tersedia adalah oseltamivir saat ini, maka kita anjurkan oseltamivir. Sekarang juga ada katanya Presiden Jokowi memborong viravin atau Avigan. Nah, itu juga boleh sebagai pilihan. Kalau tidak ada oseltamivir, kita bisa pakai Avigan, tapi jangan bersamaan. Juga ada memang pemberian liponavir dan ritonavir, tapi kita tahu kedua obat itu adalah obat anti-HIV. Selama ini dipakai untuk HIV, dan kita harus tanya ke pemerintah kecukupan liponavir dan ritonavir ini, apakah kita akan berebutan dengan pasien-pasien HIV nantinya. Bahkan sekarang juga akan dilakukan clinical trial untuk remdesivir. Jadi banyak sekali pilihan-pilihannya. Tapi tentu saja kita dasarnya adalah ketersediaan obat. Ya, demikian. Baik, terima kasih dokter. Dokter Elis, ini ada pertanyaan dari Dokter Anela. Katanya bagaimana dengan penunggu pasien di ruang rawat? Apakah perlu memakai masker atau tidak memakai masker kain karena ditakutkan adanya OTG? Apakah di Rumah Sakit Persahabatan juga dilaksanakan? Ya, jadi kalau penunggu pasiennya harusnya dibatasi. Maksimal penunggu itu boleh 1 saja. Kalau perlu nggak ada penunggu, kecuali untuk pasien anak. Karena kita takutkan seorang orang ini kita tidak tahu apakah dia mungkin positif tapi OTG atau yang lain-lain. Jadi kalau bisa tidak ada pengunjung kecuali anak, pendamping ya, pendamping pasien kecuali anak. Kalaupun ada, mereka harus pakai masker. Tapi karena berebutan masker bedah ini dengan orang sakit, memang sekarang daripada tidak pakai masker, boleh dipakai masker kain. Tapi kita harus ingat, masker kain itu proteksinya tidak sebaik masker bedah. Dia hanya bisa menyaring droplet yang ukurannya besar, sementara ukurannya kecil tidak bisa. Nah, jadi masker kain itu hanya dipakai dalam keadaan terpaksa, tidak ada lagi masker bedah untuk orang sehat, bukan orang sakit. Ya, kita masih ada waktu
sekitar 4 menit lagi. Masih ada yang ingin bertanya dari sejawat? Silakan. Oh, ya. Saya boleh bertanya lagi nggak, Dok? Boleh. Ya, saya mendengar di Metro TV kemarin tes cepat molekuler yang untuk TB itu bisa digunakan untuk mendiagnosa COVID dengan lebih cepat. Bagaimana pendapat dokter? Iya, jadi gene expert atau TCM yang sekarang ada di mana-mana itu kan basic kerjanya adalah PCR. Jadi memang mendeteksi RNA atau DNA. Selama ini kita pakai untuk mendeteksi kuman TB. Ya, tetapi ini sesungguhnya bisa juga dipakai untuk mendetek COVID. Asalkan cartridge-nya disediakan. Jadi cartridge-nya berbeda. Jadi, perusahaan Cepheid itu harus memproduksi yang bisa mendeteksi RNA virus ini. Jadi kitnya, cartridge-nya ada. Kita menyebutnya untuk gene expert ini cartridge ya. Jadi nggak bisa pakai cartridge. Halo? Ya, cartridge-nya berarti kalau untuk rumah sakit pemerintah gitu, apa masih bisa diupayakan minta ya, ke Dok? pemerintah, tapi setahu saya pemerintah itu sedang memesan dari Prancis, tapi sampai sekarang belum sampai Indonesia. Karena ini katanya juga berebutan dengan negara lain. Jadi APD juga kita berebutan dengan negara lain, demikian juga PCR ini. Jadi secara teori memang bisa TCM atau gene expert ini dipakai untuk mendeteksi virus asalkan cartridge-nya cartridge untuk virus. Terakhir halo Dr. Dharma, bisa saya sharing? Ya, Ifael? Silakan. Iya, terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang Dr. Erlina. Selamat Saya siang, Ifael dari penyakit dalam, Dok. Iya, Dok. Saya mau sumbang saran mengenai tadi rapid test yang positif, Dok. Ya. Jadi mungkin harus hati-hati karena rapid test ini tidak spesifik untuk SARS-CoV-2. Dia spesifik untuk semua corona. Jadi kalau ada yang rapid test positif, dia harus tindak lanjut dengan PCR untuk COVID. Belum tentu dia SARS-CoV-2. Semua corona positif. Mungkin yang saya tahu begitu, Dok. Makasih, Dok. Iya, itu betul, Dok. Makanya saya katakan tadi rapid test ini akan menambah biaya. Sudah sampaikan tadi bahwa rapid test ini hanya akan menambah biaya karena dia tetap harus dikonfirmasi dengan PCR. Makanya sering saya sampaikan sebaiknya alat-alat PCR yang diperbanyak, bukan rapid test, karena memakan biaya dan memakan waktu. Jadi betul itu Dr. Ifael tadi ya. Kalau Dr. Dodi menanyakan sampai kapan ini vaksinnya ada di Indonesia? Ya, jadi vaksin itu sedang dalam proses di Cina. Sampai saat ini belum ada hasil yang katanya memuaskan, jadi belum ada vaksin yang dirilis. Vaksin itu paling cepat 18 bulan bisa dibuat. Dan dari pengalaman tidak ada vaksin yang bisa diciptakan lebih cepat dari 18 bulan kecuali vaksin Ebola. Ebola itu membutuhkan waktu 12 bulan saat setelah ada outbreak. Jadi sepertinya vaksin COVID ini dalam waktu dekat belum dapat kita nikmati. Ya, karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan akhiri webinar pada siang hari ini. Sesudahnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Erlina Burhan, spesialis paru konsulen, dan Dr. Ririn atas presentasinya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dirut, Dr. Loli, serta staf pendukung webinar ini, serta teman sejawat yang sudah mengikuti dan memberikan pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.